seperti yang udah Bapak bilang, mau ada kegiatan pembelajaran yang sifatnya beda daripada biasanya, makanya Bapak udah atur kursi ya. Tapi punten Dimas sama siapa namanya? Ya, ngadep ke depan dulu ya. Nah, nanti kita ngadep ke kelompoknya pas nanti sesi berlangsung. Oke, sebelumnya Bapak buka lagi, saya sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih berkah dan kita lebih mulus untuk bisa melalui 45 menit ke depan, kita baiknya berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi sekarang Bapak mau tahu dulu dari update barangkali dari jam pertama sampai jam ketiga ada update yang sakit atau yang nggak berangkat masih tetap sama seperti pagi? Masih ya? Ya, Budi sama Andi ya. Oke, thank you informasinya. Nah, ceritanya kita sekarang mau belajar fisika di pertemuan ketiga untuk bab gerak harmonis sederhana. Ya, kita mau ngapain aja sih di pertemuan ketiga gitu kan? Ini Bapak udah tulisin ya tujuan pembelajarannya dan apa yang pengen Bapak inginkan dari teman-teman capai. Ada istilah indikator pencapaian kompetisi. Pengennya Bapak sih teman-teman nanti bisa mengidentifikasi besar-besaran dalam BHS sama analisis solusi dari permasalahan suatu fenomena fisik terkait BHS. Oh iya, kecil banget ya? Kecil banget, tapi Bapak udah berikan LKPD yang sifatnya worksheet ada di WhatsApp grup, atau Bapak juga udah printing ya, satu kelompok satu, dan per individu juga Bapak kasih untuk lembar kerjanya. Tapi untuk LKPD yang lengkap satu kelompok satu. Ya, saya pengen tanya dulu, kira-kira kalau ngomong getaran, kepikiran aplikasi apa? Entah fenomena atau alat? Alat apa yang ada getarannya? Atau fenomena apa yang ngomongin getaran? Oke, gempa bumi. Sip. Gempa bumi itu antar dua hal ya. Yang pertama getaran, terus getarannya merambat, jadi gelombang. Sip. Gempa bumi itu bahasanya apa ya? Natural disaster yang bisa dikaji secara fisika untuk kita coba antisipasi mitigasi bencana seperti apa. Perlu belajar getaran. Ada lagi barangkali yang sifatnya bukan bencana ya. Kira-kira apa sih yang bisa dijadikan manfaat getarannya? Tadi getarannya merugikan ya, sehingga diantisipasi dengan ilmu fisika. Ada nggak yang kepikiran? Apa sedikit mau kasih lihat ke teman-teman, ke kalian ya? Saya ngerti apa nih? Alat getar ya? Alat getar itu udah banyak rekomendasi dari YouTube-nya. Alat getar perut menghancur lemak, pasang keramik, pasang granit, alat getar beton, cor, bakar lemak, fisioterapi. Bisa dipakai di dunia medis. Ya, ada yang pernah dapat ini nggak tawaran dari sales-sales di mall? Mas, mau coba Mas pijet? Ya, itu pakai getar kan? Iya, bisa buat relaksasi, bisa buat terapi ya. Ada lagi nih di dunia teknik sipil, di dunia engineering, alat getar cor, alat getar beton. Pernah lihat nggak orang yang curi jalan itu pakai apa? Iya, pakai apa? Sebut saja bor ya. Namanya sebut saya nggak tahu. Namanya si jackhammer kalau kita ke brandnya. Fix ya, getaran ya. Dan getarannya di satu sisi nggak di apa ya? Nggak kita pandang dengan sudut pandang merugikan, tapi ini menguntungkan. Dan kita mereview dikit aja. Ada variabel BHS, yaitu ada simpangan. Nih sejauh apa dia menyimpang, gitu kan? Ada juga amplitude itu dia nyimpangnya paling mentok kemana sih? Sejauh apa itu amplitude ya. Terus ada juga gaya pemulih, gaya yang bikin getaran itu terus-terusan terjadi ya. Ada juga periode, frekuensi, dan sebagainya. Bapak udah berikan di LKPD kalian, nanti bisa dipelajari ulang. Toh kita juga udah dua pertemuan ngomongin ini ya. Nanti ada persamaan BHS, dimana kita ngomongin variabel BHS dalam konteks yang lebih matematis lewat persamaan sinusoida. Ya, Bapak tekankan untuk bagian ini jadi modal teman-teman belajar di kelas 11 ngomongin gelombang yang tentunya lebih kompleks ya. Oke, Bapak cukup ingatkan sedikit itu aja. Sekarang Bapak mau fokus ke masalah ya. Kita cari masalah ya. Oke, ada dua kasus yang akan kalian coba pecahkan secara berkelompok ya. Jujur, ini kasusnya saya ambil dari buku perguruan tinggi. Anggap aja jadi kalian sekarang mahasiswa ya. Jadi ceritanya anggap aja ini anak UI, anak ITB, anak Unpad, anak UGM, ini anak Bapak Ibu. Yang ada tekniknya tuh anak kita yang salah. Jadi analisis pola ya. Oke, anggap kalian satu engineer dan lagi menghadapi masalah yang sifatnya berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh engineer. Dengan apa yang kalian coba pelajari dalam LKPD, ada bacaan tuh, baca. Ada juga video-video yang
Bapak linknya udah share di grup ya. Untuk kalian coba tonton videonya dalam 20 menit ke depan, terus diskusikan dan coba jawab permasalahannya. Ya, tapi benar, biar fokusin. Kasus pertama apa nih? Sengaja Bapak ambil kasus yang sangat kalian rasakan setiap hari. Ya, dari hal yang kompleks ini coba kita pakai pola sederhana dulu ya. Dari bahan-bahan yang kalian dicoba dalamin untuk memecahkan 3 pertanyaan. Duduknya boleh switch barangkali pada muter biar lebih enak, tetap jaga jarak dan prokes yang dipakai juga ya. Silakan diskus ya. Bapak muter nanti baru ada pertanyaan silakan tanyain. Silakan bagi tugas ya. Ada yang buka link video. 2 orang misalkan nonton gitu kan, 2 orang lagi baca sambil ada yang nulis langsung jawabannya kalau misalkan udah ada yang bisa tahu jawabannya ya. Yang kumpulin 1 2 aja. Makanya nulis 1 orang aja. Ya 1 orang nulis gitu kan. Weh, gercep nih, udah nonton. Sip. Ini kasus apa nih? Soal sabar. Sip, mantap. Progres gimana? Udah dapat? Udah sip. Videonya ada 4 ya. Bisalah dilihat semua. Itu cuma video 5 menitan kok. Ya. Sebenarnya ini materi nggak polos kayak yang kita udah pelajarin ya. Sebenarnya bahasanya advance material, alias materi tingkat lanjut. Progres gimana? Udah ada yang bisa dijawab? Udah, sip. Yang nonton video itu banyak solusi dari situ tuh. Nanti di-share ya ke teman-temannya, didiskusikan. Oke, sesuai waktu yang udah disepakatin. Silakan dari kelompok atas nama siapa? Silakan, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Abdullah. Ya. Ya. Kampus mana? Dari kampus mana? Dari UGM. Oke, siap. Nomor 1, cobalah cari solusi untuk membantu meredam getaran tersebut menggunakan shock absorber yang merupakan komponen suspensi yang digunakan untuk menahan gaya osilasi dari pegas. Peredaman ini peredaman. Udah cukup nggak gitu? Belum. Peredaman ini dikerjakan dengan perlambatan mengurangi besar getaran dari pergerakan osilasi pegas, yakni dengan mengganti energi kinetik dari pergerakan suspensi jadi energi panas yang bisa dilepaskan lewat cairan hidrolik. Oke sih, cukup. Satu kasus dulu kita diskusikan ya. Saya rasa nanti kasus pertamanya kelompok ini, kasus sebelumnya kelompok lain aja, biar kita punya waktu yang pas. Kalau jawaban yang dari pertanyaan pertamanya intinya apa sih? Solusi untuk membantu meredam getaran, karena kita tahu dasarnya setiap kendaraan itu punya shock breaker ya. Ternyata shock breaker itu ya pemecahnya doang, dan secara unit yang lebih lengkap kita katakan ada shock absorber ya. Dan tadi kamu sedikit menyebutkan apa? Dikerjakan dengan perlambatan mengurangi besarnya getaran dari pergerakan osilasi pegas. Oke, dengarkan teman-teman. Ya, saya bantu coba arahkan diskusinya ke jalan yang relatif saya inginkan. Ya, di sini poinnya udah dapat sih. Pegas itu meredam atau bukan meredam, bahasanya pegasnya si kendaraan ya, itu sebagai shock breaker, memecah terjadinya nggak? Getar nggak pegasnya? Getar. Tapi yang namanya getar, terus-terusan getar, nyaman nggak? Enggak. Makanya harus bukan diredam coy. Ya, diredamnya pakai apa? Katanya di sini pakai apa nih? Lewat cairan hidrolik. Pernah lihat nggak? Cairan atau pegas yang ada di motor itu suka ada tabungnya di dalamnya. Nah,
ya. Jadi bahasanya peredam kejutnya itu si shock breakernya itu pegasnya, tapi peredamnya ya bukan pencak, peredamnya adalah cairan hidrolik yang ada dalam tabungnya. Malah ada lagi tabungnya itu yang di luar tuh, ya nggak? Jadi tabung utama sama tabung yang di luarnya ya teleskopik kalau nggak salah namanya ya. Oke, sip. Poin 1 udah dapat. Ada jawabannya barangkali? Cara buat lebih efektif meredam getaran. Tadi udah tepat sih, bilang ya menggunakan komponen utuh dari shock breaker yaitu komponen shock absorber ya. Itu pakai tabung sama cairan hidrolik ya. Ada jawabannya barangkali? Tidak ada. Oke. Yang kedua, jelaskan besaran fisis. Oke, ini kayaknya bisa jadi ada yang beda. Katanya besaran yang ada di GHS-nya itu amplitudo, ya nggak? Amplitudo itu berarti saat si pegas itu ketekan terlalu, pegas pertama kali bergetar, itu ketekan nggak? Iya. Nah, di saat ketekan itulah namanya amplitudonya. Berangsur nanti bakal melemah kan? Iya. Karena diredam. Ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya apa? Getaran. Banyaknya getaran, sip. Terus energi potensial pegas, ya karena tadi mau ada perubahan energi ya, karena diredam energi potensial pegasnya diredam, jadi energi yang lain. Ya, oke, cukup satu gitu. Kasus kedua ada yang bersedia dulu kali. Selamat bukti. Oke, ada yang mau tulis maju, silakan dimulai dulu ya. Getaran rel harus segera dihentikan agar tidak terjadi pembengkokan permanen atau tidak memperlonggar baut pengikat rel. Caranya adalah energi getaran rel harus segera dibuang. Bahan yang cukup efektif dan murah untuk menyerap energi getaran rel adalah kerikil. Getaran rel menyebabkan kerikil yang bersentuhan dengan rel ikut bergetar. Gerakan tersebut menyebabkan tumpukan antar kerikil sehingga timbul fan. Ini berarti getaran rel berubah menjadi panas. Akibatnya amplitudo getaran rel makin kecil dan akhirnya berhenti bergetar. Oke, bentar. Ada yang pernah lihat nggak rel kereta api tapi nggak ada kerikilnya? Ada. Di mana? Nggak ada. Kenapa getaran di rel harus diredam? Oke, sob. Terganggu siapa ya? Manusia. Oke, manusia. Siap. Manusia di sini si yang di atas kereta atau yang di luar kereta? Dua-duanya nggak sih? Ya, dua-duanya juga ya. Yang di pinggir rel kereta ya. Jadi memang kerikil dalam bentuk yang banyak itu bukan baik, tapi memang itu untuk lebih mengefektivitaskan peredam getaran. Kasih dulu dua. Jadi sebenarnya kita sudah coba melalui dua yang kita inginkan dalam pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, saya pengen teman-teman tuh rada-rada sensitif terhadap fenomena ataupun device itu bagian fisikanya sebelah mana sih? Alias bisa mengidentifikasi besaran-besaran fisika. Karena apa? Ketika kita udah tahu di situ ada besaran fisika yang bisa dianalisis, maka bisa dapat dua hal dalam aplikasinya. Tadi yang pertama apa? Meminimalisir getaran kerugian akibat getaran. Sama satu lagi memanfaatkan getaran untuk jadi suatu teknologi ya. Oke, saya minta satu orang ya buat coba mengulang tadi kesimpulannya. Ya, kesimpulannya adalah dua tadi. Getaran atau bab yang lagi kita pelajari itu bisa satu apa? Kita pelajari buat meminimalisir kerugian atau hal buruk ya. Satu lagi buat mengembangkan teknologi atau peralatan dengan basis getaran ya, karena ada manfaatnya kan? Iya jelas. Tadi kita udah kasih contoh, kasih persepsi dan diskusi ya. Oke, sudah kita tutup dulu ya dengan doa. Semoga Allah bintang-bintang sebagai tindak lanjut, Bapak nanti mau share soalnya di LMS Warning Management System kita Smartjet, sama nanti ini per kelompok di foto aja, upload Google Drive dan sematkan di LMS. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.